Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Judul renungan: Wanita Pewaris Iman. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 10. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenan akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Salah satu seni pemuridan yang tidak begitu kelihatan, bahkan cenderung mulai pudar dan hilang pada masa ini, adalah kekuatan dan keefektifan dari pemuridan antara generasi. Suatu pemuridan yang berlangsung dalam keluarga Kristen yang hanya biasa dilakukan oleh kepala rumah tangga, yaitu sang ayah. Namun, para wanita sebenarnya juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pemuridan antar generasi, seperti yang terjadi dengan keluarga generasi Lois, Eunike, dan Timotius. Ayat 5. Warisan utama yang harus kita wariskan adalah warisan iman. Artinya, setiap anggota keluarga, baik sebagai kakek nenek, ayah ibu, ataupun posisi tertentu dalam suatu relasi keluarga, kita dapat mengambil peran dalam mewariskan iman Kristen pada orang-orang atau anggota keluarga kita, agar mereka bisa mengenal dan bertumbuh dalam Kristus. Dalam pembahasan kita mengenai keluarga Timotius, terutama neneknya Lois, telah berhasil mewariskan iman pada Eunike, ibunya Timotius. Bahkan, Eunike juga berhasil meneruskan imannya pada Timotius. Rasul Paulus selaku mentor rohani bagi Timotius, anak rohaninya, selalu bersyukur untuk iman yang telah tertanam dalam diri Timotius karena pengaruh teladan, kesaksian, pengajaran dari Lois maupun Eunike
dalam hidup Timotius. Timotius selaku generasi ketiga, sekaligus pemimpin muda yang belum berpengalaman, kapasitasnya belum maksimal, terus mendapat motivasi dari Paulus agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Salah satu model utama Timotius dari keluarganya adalah warisan iman yang tulus, ikhlas, yang telah ada dalam generasi nenek dan ibunya. Kedua generasi tersebut adalah wanita-wanita pewaris iman. Ayat 5. Dengan fondasi iman tersebut, Timotius dapat dibangun menjadi pemimpin yang maksimal. Paulus meyakinkan Timotius untuk mengembangkan karunia-Nya, meyakini bahwa Allah telah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 6-7. Bagaimana dengan hidupmu hari ini? Sudahkah Anda telah menjadi pewaris iman bagi generasimu? Jadilah seorang yang menjadi alat anugerah bagi generasi yang ada di dekatmu. Peran utamamu, wariskan iman yang tulus dan sejati dalam Yesus Kristus pada orang-orang yang Tuhan percayakan kepadamu. Warisan iman adalah warisan yang teramat berharga, bukan hanya untuk hidup sekarang, melainkan juga untuk kekekalan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.